Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Sebelum kita memulai kajian, saya ingin tanya dulu beberapa soal. Boleh ya? Pertama, apa karomah yang paling terbesar yang Allah berikan kepada hambanya? Tahu karomah? Atau keramat? Apa? Istiqomah. Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau karomah adalah atau istiqomah adalah karomah yang terbesar? Nggak tahu dalilnya? Labas. Soal yang kedua, apakah ada karomah tersebut? Ada nggak karomah tersebut? Atau bahasa kami di Aceh, keramat. Ada nggak keramat atau karomah? Apakah Ahlus Sunnah meyakini adanya karomah? Yakin atau tidak? Taib. Ahlus Sunnah mereka meyakini adanya karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan di antara dalil yang menunjukkan adanya karomah adalah kisah Ashabul Kahfi, yang mereka tidur ratusan tahun, yang mana kebiasaan manusia ketika dia tidur ratusan tahun pasti itu tidak akan bisa memberikan kehidupan untuk dirinya, bahkan dia akan mati. Tapi subhanallah, dengan tidur yang waktu lama seakan-akan mereka baru tidur sehari ataukah 2 hari. Ini diantara dalil yang menunjukkan adanya karomah. Nah, karomah itu disebutkan oleh para ulama adalah khariqul adah, sesuatu kebiasaan yang terjadi atau sesuatu kejadian yang terjadi di luar kebiasaannya manusia. Itu namanya karomah. Taib. Dan seperti yang telah antum jawab tadi, keramat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya ketika dia bisa istiqomah di jalan Allah, kemudian mati di atas jalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quranul Karim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat definisi para ulama tentang istiqamah, itu sungguhlah sangat banyak. Ada sebagian mereka, diantaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan istiqamah yaitu seseorang berjalan di atas tauhid. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendefinisikan tentang apa istiqamah, yaitu ketika seseorang berjalan di atas perintah Allah dan dia yang menjauhi larangan Allah, dan dia tidak seperti ular. Tahu ya, kepala ular. Ular itu kan kadang ke kiri, kadang ke kanan, tidak pernah tenang. Jadi nggak pernah lurus dia, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi orang yang istiqomah, orang-orang yang mereka selalu melazimkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, itu istiqomah. Dan apa balasan bagi orang-orang yang mereka istiqomah di jalan Allah? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, berapa lama kita harus istiqomah? Berapa lama kira-kira? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun? Berapa lama kita harus istiqomah? Waktunya berapa lama? Durasinya tuh berapa lama? Sampai mati. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, istiqomahlah kamu di jalan Allah
sampai datang kepadamu kematian. Kalau selesai sholat isya kita mati, udah selesai. Baik, kalau seandainya besok kita mati, selesai. Kalau seandainya tahun depan kita mati, itulah titik akhir keistiqomahan kita. Jadi waktunya tidak lama. Iya, dan waktunya itu tidak pasti. Bisa cepat, bisa sedang, bisa lama. Baik. Tetapi balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang bersabar sesaat untuk taat sama Allah, bersabar sesaat untuk tidak bermaksiat kepada Allah, bersabar sesaat untuk menerima dari qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan kepadanya malaikat ketika dia akan mati. Malaikat tersebut berkata kepadanya, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, dan beliau menukilkan ucapan beberapa ulama tafsir, di antaranya Mujahid, "Alla takhafu," jangan engkau takut apa yang akan engkau lewati dari kematianmu dan juga hari akhir, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan membelamu karena istiqomahnya engkau dulu di dunia. Itu kabar gembira. Jadi kalau seandainya ditanya apa kemenangan seseorang, kemenangan seseorang bukan ketika seorang jomblo berhasil untuk dia mendapatkan istri, bukan. Kemenangan seseorang bukan ketika seseorang bercita-cita untuk duduk di sebuah jabatan, tidak. Tetapi kemenangan seorang hamba, kesuksesan seorang hamba, sebelum dia meninggal malaikat memberikan khabar gembira kepadanya, "Alla takhafu," jangan kau takut. Iya. Kesabaran engkau sesaat untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan engkau kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dalam sebuah hadis, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seseorang wafat yang dia bersabar untuk selalu taat sama Allah, dia bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dia bersabar untuk menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat mencabut ruhnya itu dikafankan dari kain kafan berasal dari surga, dan kemudian jasadnya itu diberikan minyak wangi yang juga berasal dari surga. Kemudian diangkat ke langit. Setiap pintu langit berkata, "Ruh siapa ini?" yang memiliki wangi yang sangat harum. Kemudian disebutlah, ini ruh seseorang fulan bin fulan yang dulunya dia dikenal di dunia. Kemudian sampai ke langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Catat dia dari orang-orang yang tinggi di sisiku." Kemudian dia dikembalikan ke jasadnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Hamparkan kepadanya surga." Kemudian dibukakan kepadanya pintu surga dan dikatakan, "Inilah tempat duduk engkau nanti di yaumul qiyamah." Kemudian datang seorang laki-laki yang memiliki memakai pakaian yang sangat indah dan memiliki wangi yang sangat harum. Kemudian dia berkata, "Man anta?" Si jenazah ini berkata, "Man anta, siapa kamu?" Kemudian dia berkata, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalan soleh yang dahulunya engkau lakukan di dunia. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, segerakanlah kiamat agar aku bisa merasakan surga yang telah engkau janjikan kepadaku." Oleh karena itu disebutkan, orang yang mereka mati dalam keadaan istiqomah, malam atau hari-hari yang dilalui dalam kuburnya itu seperti malam pengantin baru. Tanpa sadar tiba-tiba Allah telah membangkitkan dia untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin
Dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu dari sekian banyak hadis yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, balasan yang mereka dapatkan dalam kuburnya. Satu hadis yang saya sampaikan ini cukup kita sebagai manusia yang berakal, cukup kita manusia yang diberikan hati oleh Allah, cukup kita manusia yang telah diutus oleh Allah seorang nabi, seorang rasul, dan turunkan kepada kita Al-Quran, untuk kita tidak lalai dengan kehidupan dunia ini. Karena senikmat-nikmat apapun kehidupan dunia, apalagi itu berbau dosa, kenikmatannya kenikmatan yang sesaat. Makanya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Hakikat. Iya, sebelum kita punya pekerjaan, masih pengangguran, kemudian kita dapat pekerjaan, digaji dengan gaji yang lumayan besar. Iya, setelah kita mendapatkan gaji yang kita cita-citakan, iya, hidup kita biasa saja, tidak ada yang istimewa, biasa. Iya, sebelum punya rumah, rumahnya masih sewa, masih tinggal di kawasan banjir. Kemudian bisa beli rumah yang bebas banjir, besar, nyaman. Kira-kira berapa lama kita menikmati rumah tersebut? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Setelahnya bosan enggak? Bosan, jenuh, biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Begitu juga ketika seseorang bercita-cita untuk memiliki kendaraan. Ketika dia punya kendaraan yang dia cita-citakan, bahkan sampai ke bawah ke dalam mimpi, sehari, 2 hari dia senang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah lupa. Makanya di pelajaran dulu kita di sekolah ada yang dikenal namanya hukum Gosen. Pernah tahu ya? Pelajaran IPS di SMA. Hukum Gosen 1, hukum Gosen 2. Iya, yang mana seseorang ketika mendapatkan kenikmatan di detik pertama itu jauh lebih nikmat daripada detik yang selanjutnya. Akan sampai titik kebosanan manusia kepada nikmat yang dia dapatkan. Itulah kehidupan dunia. Maka orang-orang yang mereka memiliki cita-cita yang tinggi, cita-citanya bukan kehidupan dunia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabatnya, mau'iduna laysa fid dunya walakin mau'iduna fil akhirah. Pertemuan kita bukan pertemuan di dunia ini, tetapi pertemuan kita adalah pertemuan akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan segala aktivitas kehidupan di dunia ini untuk membantu dan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terlebih para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya cukup sering menyampaikan di kajian, bapak-bapak yang hari ini sudah berumur 50 tahun ya, atau sudah berumur 60 tahun atau 70 tahun. Kira-kira ya 70 tahun yang telah dijalani dalam kehidupan dunia ini seakan singkat atau tidak? Seakan-akan kita baru diantar sekolah SD oleh ibu kita. Hari ini kita sudah punya cucu, mungkin sudah punya cicit. Begitulah hakikat daripada kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jangan sampai kita mengorbankan kehidupan kita yang selama-lamanya ya untuk mendapatkan secuil daripada kehidupan dunia, yang itu pun kenikmatannya hanya sesaat saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala takhafu wala tahzanu, jangan kau bersedih. Disebutkan oleh ulama tafsir, jangan kau bersedih apa yang kau tinggalkan, istri, harta dan anak-anakmu, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka. Kan ini kan, seseorang ketika dia akan meninggal, kan 2 hal yang selalu dia pikirkan kan, betul atau tidak? Dia sakit parah. Apalagi dokter mengatakan, Pak, Ibu ini kayaknya penyakit ini sudah tidak bisa disembuhkan. Apa yang paling dikhawatirkan? Yang paling dia khawatirkan, bagaimana saya dalam kubur saya, bagaimana ketika Allah membangkitkan saya dan Allah bertanya kepada saya, wahai fulan, umur yang telah aku berikan kepadamu untuk apa engkau habiskan? Itu yang kita khawatirkan.
Yang kedua yang kita khawatirkan, istri kita, anak-anak kita yang mungkin masih kecil. Siapa yang akan memberi makan kepada mereka? Siapa akan menjaga mereka? Siapa akan memberikan pendidikan kepada mereka? Siapa yang akan mensekolahkan mereka? Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ternyata Allah memberikan kabar gembira kepadanya melalui malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepadanya, berikanlah kabar gembira kepadanya surga yang dia akan mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih pada diri mereka dan juga tidak ada rasa takut pada diri mereka, hampir sama dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fi Islam, la as'alu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, khabarkan kepadaku satu perkara daripada Islam yang belum pernah ada orang yang bertanya kepada engkau. Kemudian kata Nabi SAW, qul amantu billahi thumma istaqim. Kata Rasulullah SAW, istiqomahlah engkau di jalan, katakanlah aku beriman kepada Allah, dan istiqomahlah engkau di jalan Allah Rabbul Alamin. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kalimat yang sangat pendek. Mungkin kalau seandainya saya suruh menghafal hadis ini kepada hadirin dan hadirat yang hadir malam ini, tidak kesulitan untuk menghafalnya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Mudah enggak kira-kira? Qul amantu billah tsumma istaqim. Cuma yang sulit, yang berat adalah mempraktekannya. Itu yang sulit. Itu yang susah. Makanya dari ayat yang saya baca tadi dan hadis yang saya nukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dari pengakuan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dia mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, mengaku mencintai, menginginkan surga, kemudian diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersabar, maka itu imannya adalah iman yang palsu. Imannya adalah iman yang bohong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Ada isyarat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucap kalimat keimanan itu mudah. Mengucapkan saya cinta kepada Allah mudah. Mengucapkan Rasulullah adalah Nabi yang paling saya cintai mudah. Mengucapkan saya rindu untuk bertemu dengan Allah mudah. Tapi yang sulit adalah untuk istiqomah. Terlebih ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan. Nah itu dia. Jadi kalau hari ini istri sehat di rumah, kita juga sehat, pekerjaan nggak ada masalah, bisnis lancar, semuanya tidak ada masalah, semua dalam keadaan baik, wajar kan seseorang istiqomah? Wajar enggak? Ya wajar, dia seorang manusia wajib untuk menjalankan perintah Allah, wajib untuk menjauhi larangan Allah, apalagi dia dapat nikmat, wajar. Akan tetapi ya, orang yang dianggap jujur keimanannya, diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, semakin dia kokoh di atas agamanya, itu baru dikatakan orang yang istiqomah. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayatnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucap kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji dan dicoba sebagaimana yang telah diuji orang-orang sebelum mereka? Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin melihat
siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara mereka yang bohong dengan keimanannya. Di situ diuji. Makanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ujian yang paling terbesar kepada umat Islam pada waktu itu. Iya, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, tidak ada kondisi dan keadaan yang kulihat yang paling menggembirakan di kota Madinah kecuali datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota ini. Dan tidak ada sesuatu kondisi dan keadaan yang sangat mengerikan ya kulihat lebih ketika meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab yang biasanya tegar, yang biasanya kuat, yang biasanya kokoh, ketika terdengar khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Itu kata Umar bin Khattab. Tidaklah beliau mengucapkan kalimat ini karena saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya telah mendidik sahabatnya di atas ilmu, di atas istiqomah. Badai yang begitu kencang mendatangi mereka. Ternyata subhanallah, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari sisi fisik beliau adalah orang yang lemah. Saking lemah dalam arti kata bukan lemah loyo ya, maksudnya beliau kurus. Sampai-sampai beliau tuh nggak ada pinggangnya. Sarungnya itu isbal beliau sampai di bawah mata kaki. Kenapa? Karena nggak ada pinggang untuk diletakkan sarungnya. Tetapi subhanallah, ketika wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, mendatangi rumah Aisyah, dan kemudian beliau memastikan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Kemudian beliau berceramah dan berkhutbah, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad hari ini telah meninggal. Kemudian beliau membaca firman Allah tabaraka wa taala, tilka ar-rasulu qad khalat min tilka ar-rasulu qad khalat min qablih. Dan itu merupakan rasul yang telah mendahului rasul-rasul sebelumnya. Ya, dan semuanya rasul-rasul tersebut telah meninggal. Atau innaka maitun wa innahum maitun. Ya, engkau Muhammad akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Kemudian sebagian sahabat Rasulullah mengatakan seakan-akan ayat ini baru saja turun kepada kita. Tidak pernah seakan-akan kita mendengar ayat ini karena dahsyatnya fitnah pada waktu itu. Dan orang-orang yang hatinya istiqomah di jalan Allah tetap di atas keimanannya. Dan tidak sedikit orang-orang pada waktu itu murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah besar, murtad. Iya, dan ada sebagian mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan hari di mana wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang berasal dari negeri Yaman yang bernama Aswad Al-Insi, dia mengaku dirinya sebagai nabi hari di mana wafatnya Rasulullah. Ini fitnah, ujian yang besar yang melanda umat Islam pada waktu itu. Tetapi subhanallah, ketegaran Abu Bakar As-Siddiq di atas agama Allah, di atas sirat al-mustaqim, beliau memerangi orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah?" Karena orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat pada waktu itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bihaqqil Islam." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka semuanya sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dengan hak Islam yang harus dia tunaikan. Di antara hak Islam yang harus dia tunaikan adalah mengeluarkan zakat. Kalau seandainya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengambil zakat dari pengekan tali kuda, aku akan tarik zakat kepada mereka. Dan aku akan perangi mereka semuanya sampai mereka mengeluarkan zakat.
apa yang telah ditarik oleh Nabi SAW di masanya beliau. Ini namanya apa? Istiqomah. Ujian, besar nggak ujiannya? Kira-kira para hadirin dan hadirat, iman seperti iman kita, meninggal Nabi SAW gimana coba? Gimana kira-kira? Jangankan meninggal Rasulullah, mungkin kita punya guru, biasa ya, guru A mengatakan B, guru A mengatakan A, guru B mengatakan B, biasa kan berbeda pendapat? Biasa kan? Ya, atau mungkin guru A mengkritik guru B, biasa. Guru B mengkritik guru A, biasa. Itu biasa terjadi di zaman sahabat. Kitanya yang apa? Yang ibaratnya yang apa ya? Yang jadi lemah. Udahlah, males saya lah. Saya jadi biasa-biasa saja lah. Udah jauh dari pengajian, kadang udah jauh dari masjid, bahkan nggak sholat lagi. Baru hal-hal seperti ini terjadi. Lah bagaimana kalau kita hidup di zaman Nabi, kemudian Rasulullah SAW meninggal, apakah kita bisa pastikan kita berada di barisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau justru kita akan berada di barisannya Musailamah al-Kadzdzab atau di barisannya orang munafikin? Kira-kira mana, di barisan mana kita akan berdiri? Masalah sepele, masalah kecil saja terkadang bisa menghilangkan, memalingkan kita dari istiqomah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kasus yang kedua. Kisahnya mungkin semua antum para hadirin dan hadirat sudah sering mendengar. Tapi ilmu itu kan harus sering diulang-ulang. Yang diulang-ulang saja suka lupa, apalagi yang tidak diulang-ulang. Makanya Allah mengatakan fadzakir. Fadzakir itu artinya berikanlah peringatan, yang peringatan itu sifatnya berulang-ulang. Itu artinya fadzakir. Ya, jadi nggak bisa diingatkan hari ini, tahun depan diingatkan lagi, tahun depan diingatkan lagi, itu lupa manusia. Karena manusia itu memiliki dua kelemahan. Ya, satu dari sisi namanya insan. Insan itu kalimat dari nasya yang artinya cepat lupa. Ya, apalagi yang sifatnya baik-baik, apalagi yang sifatnya ketaatan, itu kita cepat lupa. Taib. Yang kedua, manusia memiliki mahkota dalam tubuhnya berupa qalbu. Qalbu itu artinya secara bahasa sesuatu yang cepat terbolak-balik, cepat berubah. Jadi manusia sifatnya lupa dan cepat berubah. Maka ketika kondisi kita seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fadzakir, sering-sering dia diberikan peringatan. Taib. Kisah keistiqomahannya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang ketika itu tidak ikut perang Tabuk. Orang-orang munafikin datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya demikian. Berikan kami uzur. Ya sudah, kamu diberikan uzur. Kemudian datang Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, dia berkata, mereka berkata, ya Rasulullah, tidak ada alasan yang bisa kami mengungkapkan kenapa kami tidak ikut perang Tabuk. Nggak ada alasan. Kalau memang demikian, kata Rasulullah SAW, tunggu datang keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Taib. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan, ya, tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang mengajak Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya berbicara, dan dilarang untuk mengucapkan salam. Kira-kira kalau itu di kondisi kita gimana? Kita di boikot, tidak diajak bicara, tidak dijawab salam, udah hilang mungkin. Di tengah sempitnya dada, di tengah sempitnya kehidupan, tiga sahabat ini tiba-tiba Rasulullah SAW mengirim utusan. Dan kemudian utusan tersebut berkata, ya Ka'ab, Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk memisahkan istrimu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau tidak pernah berkata, apa urusannya dia dengan istri saya? Ini kehidupan pribadi saya, ini privasi saya. Saya menikahkan istri saya dengan harta saya, dengan mahar yang saya berikan. Kenapa ikut urusan ini? Kalau boikot ya boikot saja lah, jangan urusan rumah tangga saya. Tapi tidak. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, apakah Rasulullah memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya? Kalau seandainya Rasulullah memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya, akan saya ceraikan istri saya. Begitulah kejujuran mereka kepada Allah.
Begitulah kejujuran mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan susah, jujur, tidak akan merubah warna sedikit pun kecintaan mereka kepada kebenaran ini. Kemudian disebutkan, wahai Ka'ab, Rasulullah hanya meminta engkau menjauh istrimu, bukan diceraikan. Baik. Beliau berpisah dengan istrinya sementara waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an, disebutkan bumi yang begitu luas sempit rasanya hidup mereka. Di tengah kesempitan hidup Ka'ab bin Malik, tiba-tiba datang surat dari luar. Dari orang-orang kafir. Surat itu berisi, wahai Ka'ab, kami mendengar bahwasanya engkau dibaikot oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ayo bergabung bersama kami. Mari bergabung bersama kami. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ini fitnah buat saya. Ini fitnah. Tidak mengubah sedikit pun keyakinan Ka'ab bin Malik, satu senti pun beliau tidak berubah. Padahal beliau dibaikot oleh seluruh penduduk kota Madinah, paman yang sangat beliau cintai. Beliau kunjungi, beliau datang mengucapkan assalamualaikum ya ammi. Pamannya tidak menjawab salam. Tapi subhanallah, ya, tawaran yang diberikan oleh orang kafir tadi tidak membuat beliau mundur satu langkah pun, karena memang istiqomah yang beliau jalani adalah istiqomah yang jujur. Bukan seperti kerupuk yang kelihatannya kuat, disiram air sedikit lembek. Sedikit punya masalah hilang. Ya, sedikit punya ada masalah ribut A dengan si B, udah hilang. Yang jadi korban selalu pengajian. Yang jadi korban selalu sholat 5 waktu. Yang jadi korban adalah sunnah yang dia pelajari. Yang jadi korban selalu agama yang dia yakini. Inilah kondisi kita. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, jangan kita merasa bangga. Jangan kita tertipu dengan keistiqomahan kita hari ini, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian dan cobaan yang kemudian kita terus istiqomah sampai kita mati. Di situ bisa membuat kita bahagia. Tapi kalau hari ini saya di mana ada pengajian di Jakarta ini, saya datangi semuanya. Jangan Anda tertipu dengan amalan Anda. Al-amala bil khawatim, kata Rasulullah, amalan itu sesuai dengan penutupnya. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang paling diinginkan oleh syaitan dan bala tentaranya kecuali untuk memalingkan kita dari jalan Allah. Ini sudah semakin masalah buat kita. Kita sudah berbicara kondisi kita tadi ya, manusia itu suka lupa, manusia itu cepat berubah. Terlebih kita punya lingkungan yang mana lingkungan tempat tinggal kita sekarang terkadang tidak membantu kita untuk bisa istiqomah. Ya, bersama dengan itu syaitan dan bala tentaranya, bahkan iblis telah bersumpah di hadapan Allah, qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan dikarenakan engkau telah menghukumi aku tersesat, kata iblis, maka aku akan menyesatkan mereka seluruhnya daripada jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang akan bersyukur kepadamu. Itu janji, itu sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, kana rajulun nasraniyan fa aslama wa qara al-Baqarah wa Ali Imran fa kana yuktabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ada nasraniyan kana yaqul ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki Nasrani, dia masuk Islam di zaman siapa? Di zaman Nabi SAW. Dan waktu itu dia membaca Al-Baqarah dan membaca Ali Imran. Dia hafal surah Al-Baqarah dan hafal surah Ali Imran. Bahkan dia mencatat wahyu untuk Nabi SAW.
yang kemudian dia kembali kepada Nasraninya, dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia murtad, dia berkata, la yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Tidak ada yang diketahui oleh Muhammad itu kecuali apa yang kau dikte sama dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad dari Al-Quran itu sebenarnya dikte dari saya. Itu kata dia. Kemudian ketika laki-laki ini dikubur, para hadirin dan hadirat, ternyata jasadnya itu tidak diterima oleh bumi. Terangkat lagi, dikorek lagi, terangkat lagi, dikorek, terangkat lagi, terus demikian. Taib. Dan ada kisah satu lagi disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau juga sebagai pencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Jadi ini dua laki-laki yang berbeda. Taib. Yang datang dari Anas bin Malik disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan seorang laki-laki Nasrani. Ya, dia murtad dari agama Allah dan tidak disebut siapa nama laki tersebut. Dan dia mati di atas kekufuran. Adapun laki-laki yang satu lagi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dan dia ini adalah saudara susuannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika dia murtad, Nabi SAW pada waktu itu akan membunuh dia, dan kemudian diberikan jaminan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala sehingga dia tidak jadi dibunuh. Namun di akhir hayatnya, laki-laki ini, beliau ini kembali masuk Islam, dan baik Islamnya, dan dia wafat sampai di zaman khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini saya tegaskan kembali adalah dua laki-laki yang berbeda. Taib. Dua laki-laki yang berbeda. Syahid yang bisa kita petik para hadirin dan hadirat dari apa yang saya sebutkan dari kisah tadi, mereka telah melihat Nabi SAW, telah melihat wajah indahnya Rasulullah, hidup di zaman keemasan Islam, melihat Abu Bakar Siddiq, melihat Umar bin Khattab, melihat Utsman bin Affan, melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan dia menghafal Al-Baqarah dan menghafal Ali Imran. Ya, dan Rasulullah mempercayakan dia untuk mencatat wahyu. Ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang terpencar-pencar pada waktu itu untuk ditulis, kata beliau, dengan aku memindahkan gunung jauh lebih ringan untukku daripada aku mengumpulkan Al-Quran, karena ini merupakan tugas yang sangat besar. Sampai-sampai para ulama ketika menyebutkan dan menerangkan tentang kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempercayakan Muawiyah untuk mencatat Al-Quran. Kenapa kalian tidak percaya cuman urusan dunia yang beliau pimpin? Urusan Al-Quran, urusan yang terbesar dipercayakan oleh Rasulullah. Kenapa kalian tidak percaya dengan urusan keduniaan yang beliau urus? Menunjukkan besarnya perkara ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Namun hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balik sekehendaknya Allah. Kalau seandainya seorang yang bisa melihat, yang telah melihat wajah Rasulullah bisa murtad dari agama Allah, bagaimana lagi dengan kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Kita hidup di zaman yang seperti ini dan antum hidup di kota yang seperti ini. Kota yang Jakarta seperti ini. Antum bisa bayangkan. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari sebab-sebab agar kita bisa istiqomah di jalan Allah dan mati di atas istiqomah tersebut. Itulah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sudah adzan, kita adzan dulu, dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengurus tadi, kita adzan dulu, kemudian setelah adzan kita buka sesi tanya jawab. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, kemudian kita sholat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Mungkin saya minta waktu 5 menit untuk menyempurnakan faidah yang saya sebutkan tadi. Kita sudah mendengar apa yang telah saya sampaikan tentang keutamaan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Dan kemudian yang kedua, istiqomah adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, sementara banyak hal-hal yang akan menggiring kita dari jalan keistiqomahan kepada jalan yang bengkok. Ya, dan karena waktu yang singkat
dan terbatas. Wa ila kita semua yang hadir di sini, terkhusus antum yang tinggal di Jakarta, antum bisa melihat sendirilah kondisi antum hidup di kota yang seperti ini. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau di majelis menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, kemudian para sahabat beliau mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami ya Rasulullah. Begitu tersentuh mereka dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka, ya, bertemu dengan istri dan anak-anak mereka di rumah. Mereka tidak melihat maksiat, mereka tidak mendengar maksiat. Di perjalanan mereka juga tidak melihat maksiat, tidak terdengar yang namanya maksiat. Di rumah mereka tidak ada alat-alat yang itu terkadang ya terlihat atau terdengar maksiat dari alat-alat tersebut. Taib, tetangga mereka Abu Bakar Siddiq, wanita-wanitanya seperti Aisyah, seperti Fatimah, sahabat yang mereka berteman seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika mereka bertemu dengan istri dan anak-anak mereka, cuman sekedar bercanda, cuman sekedar ya biasa kehidupan orang dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian mereka mengatakan, kita ini munafik. Di depan Nabi Muhammad SAW seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan kita. Tapi sesaat kita jauh dari majelis Rasulullah, lupa itu semuanya, kita ini munafik. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW apa yang mereka rasakan. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada mereka, ruwaidan. Iman itu butuh dipupuk sedikit demi sedikit. Lah kalau mereka gurunya Rasulullah, yang tentunya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi itu pasti menusuk dalam hati-hati mereka. Ya, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam jiwa mereka. Dan bersama dengan itu lingkungannya mereka, dan lingkungan seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi mereka bisa lupa, padahal mereka setiap saat disiram oleh Rasulullah dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Nah kita ikut kajian kadang sebulan sekali, ya itu pun kadang sambil termenung, ya mikirin tentang dagang, mikirin besok jualan apa. Ya pulang keluar dari masjid sedikit sudah dengar yang macam-macam. Ya baru keluar dari pagar masjid sudah lihat maksiat. Ya ini kan kondisi kita kan. Ya ini kondisi kita. Maka ketika kita kondisi seperti, harus kita membentengi diri kita lebih kuat. Dan di antara hal yang akan bisa membantu kita untuk istiqomah di jalan Allah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jangan hanya mengandalkan kecerdasannya. Jangan hanya mengandalkan rajinnya dia ikut kajian. Jangan hanya mengandalkan banyaknya hafalan kita, banyaknya kita ikut kajian, banyaknya pengorbanan kita tidak sebesar pengorbanan laki-laki yang murtad tadi dari agama Allah. Iya, dia melihat wajah Nabi Muhammad SAW ini sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Umar bin Khattab begitu benci dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan dia ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika dia ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW, berubah pikirannya. Yang tadinya ingin membunuh Rasul, dia justru masuk Islam. Tufail bin Amr ad-Dawsi datang ke kota Mekah bukan untuk masuk Islam. Iya, ada keperluan haji yang ingin dilakukan dengan hajinya dia, bukan haji yang cara Islam. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal memperdengarkan di telinganya, Muhammad begini dan begini. Dari fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai-sampai dia mengatakan, aku ingin menutup telingaku agar tidak mendengar laki-laki ini. Tapi justru dari kejauhan dia melihat Nabi SAW dalam keadaan sangat tenang, sehingga hatinya tertarik untuk mendekat dengan Rasulullah. Ketika dia semakin dekat dengan Rasulullah, dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Tufail, engkau adalah orang yang cerdas, engkau adalah orang yang berakal. Kalau seandainya apa yang diucapkan oleh Muhammad, apa yang menghalangi engkau untuk beriman kepadanya? Subhanallah. Iya, yang tadinya tidak ada orang yang paling dia benci dibandingkan Rasulullah, melihat wajah Nabi dia masuk Islam. Abu Thumamah, musyrik,
Dia mengatakan tidak ada agama yang paling saya benci di muka bumi ini lebih daripada agama Muhammad. Dan tidak ada laki-laki yang paling saya benci melebihi Muhammad ini. Tapi subhanallah, diikat dia di masjid Rasulullah SAW selama 3 hari. Setiap Rasulullah SAW bertemu dengannya, Rasulullah bertanya bagaimana kabarnya. Di hari yang ketiga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi engkau ya Rasulullah. Tidak ada agama yang paling kucintai melebihi dari agamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah, berbalik hatinya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi laki-laki ini justru dia murtad dari agama Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan kita hanya mengandalkan kecerdasan kita. Kita butuh selalu penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan dari Aisyah dan juga dikhabarkan dari Ummu Salamah dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sering membasahi bibir beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Bukan sekali Rasulullah berdoa dengan doa ini, bukan sekali. Tapi kata Ummu Salamah, sangat sering Rasulullah membaca doa ini. Beliau takut, beliau khawatir. Dalam keadaan beliau sudah dijamin masuk surga, dalam keadaan beliau selalu dijaga oleh Allah. Ketika para sahabat mendengar seringnya Rasulullah berdoa dengan doa ini, mereka berkata, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jitabik. Ya Rasulullah, apakah engkau khawatir kepada kami ya Rasulullah, dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau bawa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Iya, saya khawatir. Karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekendaknya Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu basahilah lisan kita. Perbanyak doa seperti doa yang dibanjatkan, diajarkan oleh Rasul. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, mungkin setelahnya saya tutup kajian karena waktu kita sangat sempit. Ya, kita harus semangat untuk belajar. Semangat untuk menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu yang paling besar yang akan membantu seseorang untuk istiqomah di zaman yang begitu banyak fitnah ini melebihi daripada menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari akidah yang sahihah. Karena tidak ada orang-orang hari ini dari kalangan munafikin, dari kalangan kuffar, kecuali mereka berusaha untuk memalingkan kita dari agama Allah dengan segala cara mereka tempuh, bahkan harta, sesuatu yang paling mereka cintai, sesuatu yang sangat mereka kagumi, dan bahkan mereka hidup untuk mendapatkan harta, siap mereka keluarkan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, sesungguhnya orang kafir mereka siap menginfakkan harta-harta mereka untuk menyesatkan kalian semua dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak datang dengan mencela Islam secara langsung, tetapi mereka datang dengan arah yang lain, yang intinya sama, ingin menanamkan keraguan kepada umat Islam akan keislamannya. Bisa saja terkadang mereka mengatakan inilah budaya Arab, ini adalah adat Arab. Ya, itu yang hari ini sangat getol mereka mengempanyekan atas nama budaya Arab. Apa di antara budaya Arab menurut mereka yang paling keras mereka ingkari? Memakai jilbab, memakai hijab. Memakai jilbab, memakai hijab, ini budaya Arab. Itu bukan Islam. Nggak ada dalam Al-Quran Allah mewajibkan untuk pakai jilbab. Makanya ada orang membuat kampanye melepas hijab 1 hari. Nah, kalau kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengenal agama Allah dengan benar, disitulah kita akan bisa membedakan mana yang disebut dengan budaya Arab jahiliyah dan mana syariat Allah yang suci, yang agung. Justru budaya Arab mereka tidak memakai jilbab. Justru budaya Arab mereka menampakkan aurat mereka. Justru budaya Arab wanita berlenggak-lenggok di depan laki-laki menampakkan kecantikan mereka. Itu budaya mereka.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah." Jangan kalian berpakaian, jangan kalian berpenampilan dengan penampilan jahiliyah. Penampilan orang-orang Arab jahiliyah, wanita-wanita di zamannya Abu Lahab, di zaman Abu Jahal, sebelum datangnya Islam. Baca tafsir para ulama. Bagaimana kondisi dan keadaan wanita di zaman tersebut, baca. Iya, justru budaya Arab ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan kaum wanita. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, perintahkanlah istri kalian dan anak-anak perempuan kalian dan wanita-wanita muslimat untuk menutupi hijab mereka, untuk menutupi tubuh mereka. Maka disebutkan sebagian istri-istri Rasulullah atau wanita-wanita muslimah ketika diturunkan ayat hijab pada waktu itu, mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka untuk menutup diri mereka. Jadi memakai hijab itu bukan budaya Arab, itu syariat Islam. Justru yang dianggap sebagai budaya Arab tidak memakai hijab. Jadi hari ini mereka tidak memerangi budaya Arab, tapi hari ini mereka sedang memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala dan memerangi syariat Islam itu sendiri. Nah, ketika kita tidak punya bekal, kita tidak punya pondasi dari ilmu ini, maka kemudian kita akan terikut dengan ajakan-ajakan kebatilan bahkan kekufuran tersebut. Oleh karena itu tidak ada sesuatu hal yang akan bisa membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah kecuali dengan kita semangat belajar menuntut ilmu agama sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Para hadirin, sedikit bakwan, tahu ya bakwan ya? Bakwan kalau seandainya dijual di emperan yang nggak ada bungkusan plastiknya, cuma ditaruh di piring, kira-kira harganya berapa? Berapa harga bakwan di Jakarta? 1.000. Tapi kalau bakwannya sudah dibungkus, dipakai apa istilahnya, di packaging dengan packaging yang bagus, yang indah, ditaruh nama yang keren, ya kemudian ada kantong plastik lagi, dijual dalam etalase, bawahnya sama, rasanya sama, tepungnya sama juga, ya tepung-tepung yang dijual di pasar sama. Kira-kira harganya berapa? Masih 1.000? Hah? Berapa ribu kira-kira? 20.000 mungkin ya. Sudah di etalase, sudah dibungkus, ada packagingnya semuanya, padahal isinya sama. Jadi apa saja yang sifatnya tertutup, logikanya apa? Lebih mulia kan? Kalau kita datang ke warung emperan kan terbuka kan? Kalau masuk ke warung yang sudah tertutup, lebih mahal nggak makanannya? Lebih mahal, nanti namanya diganti sedikit, disimpan di tempat yang aman, lebih mahal. Makanya kalau kita di Aceh, oh ya di Jakarta beda. Kalau kami di Aceh, kita jangan masuk warung tertutup, mahal biasanya. Kan gitu ya. Jadi sesuatu yang tertutup itu menunjukkan kemuliaan. Disitulah Allah memuliakan kaum wanita sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan dari tersisa dari waktu, ya mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Berapa menit lagi, Bang Agus? Waktu yang diberikan 5 menit atau 1 menit? 5 menit. Baik, barakallahu fiik. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pertanyaan Ustaz dari itu. Ustaz, mohon nasihatnya untuk anak. Qadarullah anak sekarang sedang diuji melalui keluarga anak karena orang tua anak tidak mengizinkan untuk ikut kajian lagi. Jujur anak sangat sedih Ustaz karena anak baru beberapa bulan mengikuti kajian sunnah. Kadang anak mencari-cari alasan untuk ikut kajian Ustaz. Apakah anak salah? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahmakumullah. Pertama kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saudara kita yang bertanya dan membuka hati orang tuanya untuk memberikan kemudahan kepada dia untuk belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang tua kita. Kadang-kadang
sebagian teman-teman yang baru ikut kajian, ya kadang-kadang ya, saya nggak maksudkan kepada saudara saya yang bertanya, tapi kadang-kadang kita berikut kajian itu seperti baru belajar karate. Tahu kan baru belajar karate? Sikit-sikit keluar jurus kan. Ya Kak. Tapi kalau sabutnya hitam kan biasa dia, slow saja. Musuh kira-kira mau datang berapa meter lagi, baru dia keluar jurus. Tapi kalau sabut putih kan sikit-sikit keluar jurus. Sikit-sikit keluarin jurus. Iya. Jadi ada cara bagaimana supaya orang tua kita itu senang dengan apa yang sedang kita bawa. Itu mungkin yang perlu untuk kita koreksi, itu mungkin yang perlu untuk kita perbaiki. Orang tua kita terkadang dia nggak benci anaknya ikut kajian, bukan dia nggak suka anaknya memakai hijab, bukan nggak suka anaknya sholat 5 waktu, tetapi terkadang kita terlalu semangat yang bukan pada tempatnya. Itu mungkin ya. Sesuatu yang diyakini oleh orang tua kita, para hadirin dan hadirat yang sudah bertahun-tahun, itu tidak bisa diselesaikan dalam hitungan 1 hari 2 hari, nggak bisa. Apalagi dia taunya dulu kita bandel, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji bolos, dimasuk pesantren kabur. Tiba-tiba sekarang ngajarin orang tuanya, kan ajib tuh, orang tuanya kan kaget itu kan. Jadi ada cara-cara gimana kita masuk dengan kedua orang tua kita. Kita harus yakin orang tua kita, dia melarang kita ikut kajian karena dia sayang dan cinta kepada kita. Dia khawatir kita itu salah langkah, itu sebenarnya. Dan itu yang harus kita tanamkan. Jangan kita tanamkan dalam hati kita, orang tua saya benci dengan kebaikan, orang tua benci saya baik, orang tua benci saya dengan sunnah. Salah. Kalau ini yang sudah Anda tanamkan dalam hati Anda, maka ini tidak akan menjadi efek yang baik untuk Anda dan juga untuk orang tua Anda. Tapi yang harus Anda tanamkan, orang tua saya menghalangi saya, melarang saya karena dia sayang sama saya, dia cinta sama saya, jangan sampai saya salah langkah. Ketika ini tertanam pada diri kita, maka insya Allah kita akan mengeluarkan ya energi positif untuk memberikan pemahaman kepada kedua orang tua kita dengan cara yang terbaik. Bisa difahami? Jelas? Mungkin sebelum ikut kajian suka cuci piring di rumah, bantu-bantu orang tua. Sudah ikut kajian nggak pernah lagi kerja di rumah. Kan masalah nggak kira-kira? Masalah. Ini sudah ikut kajian, seharusnya habis ikut kajian harus patuh sama orang tua. Ini piring nggak pernah cuci, mobil ayahnya nggak pernah dicuci, pagar nggak pernah tutup, langsung pergi. Kadang-kadang para hadirin, dampak akhlak kita itulah yang membuat orang tua kita terkadang antipati. Jadi kita tidak melihat dulu ke orang tua kita, tapi kita lihat dulu pada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, para hadirin, saya sudah semaksimal mungkin untuk menjaga orang tua saya, menjaga perasaan saya, sudah semaksimal mungkin lah untuk menjaga, tapi orang tua saya tetap beliau melarang saya dan melarang saya karena agama. Maka yang terakhir Rasulullah mengatakan la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah. Apabila belajar itu merupakan sebuah kewajiban, maka dia tidak boleh untuk patuh, tetapi bukan cara menentang, bukan cara menentang, bukan cara menghardik apalagi menjelek-jelekan orang tuanya, tidak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengajak ibunya untuk masuk Islam, terus menerus beliau ajak, tidak pernah beliau bosan, tidak pernah beliau jenuh. Hingga tiba suatu hari beliau mendengar ibunya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan Rasul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pertama, ini ibu yang melahirkan dia, yang beliau harus berbuat baik kepada ibunya. Yang kedua, yang dihina adalah manusia yang paling beliau cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keluar dari mulut Abu Hurairah hardikan, cacian, makian kepada ibunya dalam keadaan ibunya musyrikah, kafirah? Sementara orang tua kita muslimah, jaga sholat 5 waktu. Ya, mereka orang-orang yang cinta dengan Islam. Ya, maka nggak pantas untuk kita menghardik, mencela mereka. Dasar orang tua udah tua, bukannya malah senang anaknya ngaji, malah dilarang-larang kayak Fir'aun aja mama ini. Naudzubillah. Nah, kalau seandainya ini yang keluar mulut dari kita, apakah orang tua kita akan percaya kita ikut kajian yang mengajarkan kepada kebaikan? Nggak akan percaya dia. Bisa difahami? Tetapi Abu Hurairah beliau pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan dari ibuku, wahai Rasulullah.
doakan ibuku wahai Rasulullah agar Allah memberikan hidayah kepada beliau. Usaha dari Abu Hurairah agar bagaimana ibunya bisa mencintai agama Allah Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma hadi umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepadanya ibunya Abu Hurairah. Kemudian beliau pulang ke rumah. Singkat cerita, terdengar suara air di dalam rumah ibunya Abu Hurairah. Kemudian setelah dibuka pintu, ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada hal yang paling membuat beliau bahagia di muka bumi ini. Pertama, ketika beliau diberikan hidayah kepada Islam. Yang kedua, ibunya yang sangat beliau cintai memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau langsung berlari mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita hiasi diri kita, akhlak yang baik dengan kedua orang tua kita. Iya, yang tadinya mungkin cuci piring sehari sekali, ibu saya ingin cuci piring, pokoknya piring cuci urusan saya ibu nggak usah kerja. Ada hal-hal yang harus kita lakukan lebih meningkat kebaikan yang orang tua kita menganggap itu adalah hal yang baik. Usahakan seperti ini, mudah-mudahan ibu kita, ayah kita itu sayang sama kita. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Dia melarang kita ikut kajian, saya tegaskan kembali, dia khawatir anaknya salah jalan. Itu yang dikhawatirkan, bukan dia ingin menghalangi kita dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pantas untuk saya ucapkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih kepada DKM Masjid, kepada pengurus masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan ceramah di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada satu anak panah yang membuat 3 orang masuk surga. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan yang panah, yang ketiga yang memanah. Semuanya masuk surga. Orang-orang yang mereka terlibat dengan kebaikan ya dan mewujudkan sebuah kebaikan, mudah-mudahan akan mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga hadirin hadirat semuanya. Saya tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.